Yesus sudah katakan pasti. Lalu pendeta siapa yang akan terlalu berani bilang bahwa keselamatan itu nggak pasti alias masih bisa hilang? Jawab saya teman-teman. Siapa yang berani katakan itu? Marcel Sairang? Saudara-saudara, di podcastnya Denis Sumargo itu dia membuat sebuah pertanyaan doktrinal yang sangat esensial di dalam kekristenan. Lalu langsung dijawab oleh pendeta Marcel Sairang sebagai tamu dalam podcast tersebut. Dan saya akan menanggapi apa yang menjadi jawaban dari pendeta Marcel Sairang. Sebelumnya mari kita simak videonya. Nah, sekarang sama-sama kan ada Isa percaya. ada Yesusnya nih. Ya kita cari persamaannya ya. Oke. Walaupun ada beberapa yang saya lihat memang dia ingin membedakan. Iya benar, Dia betul. ingin membedakan. Tapi itu kan kembali kepada ranah masing-masing. Kalau kita cari persamaannya, apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Dapat tiketnya. Tetapi tiket ini Belum harus dijaga dikonfirmasi. dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan Iya, baik. harus dijaga. Harus jaga. Betul. Kita nonton bioskop, Iya. kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, Iya. tentunya akan dilarang kan? Iya. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya Nah, kalau itu. kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Iya. Karena Dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut takut dan gentar. Artinya Takut, oke. kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa Iya. hilang dalam kehidupan setiap kita. Oke. Jadi makanya saya selalu analogikan ke jemaat, tapi serius banget acara ini. Seru. Ini nih poinnya. Saya pernah bicara lucu-lucu aja. Gak ada. Di sana tempat lain. Tempat Saya lain. nggak dikasih tahu harus berpikir keras. Itu nggak ada yang berkati di belakang. Namanya Yoda. Kemarin udah berkati coki dia. Kalau sebuah ini itu rezeki. Iya. Rezeki. Oke. Kalau Biasanya itu cuma buat satu sih. pegal-pegal. Beli dua. Jadi buat para penonton, hot cream segar. Oke, klip segar. Oke, jadi begini ya. Banyak orang salah pemahaman Sampai begini. keringetan lu jawabannya. Saya takut dia salah. Pakai hot cream. Artinya dia masih di hati saya. Terima kasih. Sama. Ustadz nggak mau tahu. Gue takut ada yang salah jawab doang. Gue cuma takut. Apa ya? Lanjut. Tuhan berkatilah lidah dan pendeta Marcel ya Tuhan. Oke. Jadi, sampai di mana khotbah saya tadi? Sampai tadi ya. Jadi Oh, begini, tiket. memang kita sudah dapat tiketnya, Iya. artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini, enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Betul. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Tenyalah kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik, supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Oke. Nah, kalau di Islam Iya. sendiri, ada nggak jalan itu? Aku sebelumnya mau Nah, itulah videonya teman-teman. Jadi dalam video itu pendeta Marcel menjawab pertanyaan dari Denis Sumargo mengenai apakah ketika seseorang percaya pada Tuhan Yesus atau terima Tuhan Yesus, maka orang itu sudah pasti atau sudah dipastikan akan selamat. Kalau kita memperhatikan teman-teman, apa yang menjadi jawaban dari pendeta Marcel, kita memperhatikan penjelasannya. Tesisnya adalah bahwa keselamatan itu ibarat tiket konser yang harus dijaga dengan baik. Yang mana kesimpulan logisnya tentu adalah keselamatan masih bisa berkemungkinan hilang, masih bisa hilang. Tetapi apakah jawaban dari pendeta Marcel ini itu sudah sesuai dengan ajaran tentang kepastian keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab? Jawaban saya tidak. Pendeta Marcel salah dalam menjawab Denis Sumargo. Harusnya jawaban pendeta Marcel itu seperti ini. Ketika seseorang percaya dan terima Tuhan Yesus, maka orang itu sudah pasti 100% akan diselamatkan. Alasannya sederhana. Kalau keselamatan orang percaya adalah bukti kasih Allah, maka mungkinkah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa
itu gagal mengasihi dan gagal menyelamatkan? Kalau kita jawab mungkin dengan alasan apapun juga, maka itu berarti Allah itu tidak maha kasih dan tidak maha kuasa. Karena terbukti keselamatan yang Dia berikan dapat digagalkan oleh pihak lain di luar dirinya. Dalam hal ini orang yang hendak Dia selamatkan tetapi gagal tersebut. Mungkin kalian bertanya, lah terus bagaimana dengan berbagai macam kasus orang-orang Kristen yang tadinya baik tapi terus menjadi jahat? Atau mereka yang murtad misalnya, sampai mereka meninggal di luar agama Kristen. Belum lagi tentang ayat-ayat Alkitab yang berkata kerjakanlah keselamatanmu, atau mereka yang dikatakan pembuat kejahatan seperti yang diargumentasikan oleh Pendeta Marcel dalam video tadi. Saya akan menjelaskan satu persatu semua ini teman-teman. Jadi teman-teman silakan duduk manis, dengarkan presentasi apologetis saya berikut ini. Yang pertama mengenai orang-orang Kristen yang berbuat jahat. Jadi ada orang Kristen, tadinya baik, tadinya itu sangat aktif di gereja, melayani di gereja. Tetapi kemudian oleh karena sesuatu dan lain hal, dia mulai hidup dalam kejahatan sampai mati, tanpa pernah kembali bertobat. Apakah dia diselamatkan? Apakah dia itu masuk dalam kategori orang yang kehilangan keselamatan? Mari kita dengarkan apa jawaban Alkitab. Pertama, dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di sini Alkitab memberitahu kita bahwa keselamatan itu adalah oleh iman yang diberikan oleh Allah. Oleh kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita. Tetapi kita mungkin bertanya, oh, apakah kita yang percaya pada Tuhan bisa bebas hidup dalam kejahatan alias tidak perlu berbuat baik kan? Keselamatan hanya oleh iman. Teman-teman menanggapi hal itu, mari dengarkan kata Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman, kata mati di sini itu menggunakan kata Yunani nekra, yang juga berarti tidak sejati atau sesuatu yang palsu. Nah, di pasal sebelumnya di Yakobus, itu Yakobus sudah menegaskan bahwa iman yang sejati itu haruslah menghasilkan buah. Yakobus pertama ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Dalam ayat ini teman-teman jelas kita melihat bahwa kehidupan Kristen yang sempurna itu berbuah dari ketekunan yang berasal dari ujian terhadap iman. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan, orang Kristen yang tadinya baik tapi kemudian hidup dalam kejahatan, apakah itu berarti dia telah kehilangan keselamatan? Maka jawabannya adalah sebenarnya dia tidak pernah diselamatkan. Karena kalau dia benar-benar memiliki iman yang benar, maka hidupnya cepat atau lambat pada akhirnya akan menjadi lebih baik, bukan lebih jahat. Jadi orang itu bukan kehilangan keselamatan, melainkan dia tidak pernah diselamatkan. Kalau keselamatan itu ditentukan oleh iman, maka iman itu haruslah iman yang diberikan oleh Allah seperti jawaban Paulus dalam Efesus 2 tadi, ya, bukan iman palsu yang seringkali hanya menjadi pengakuan bibir doang karena dia memang sudah Kristen dari keluarga Kristen. Ya, itu iman palsu. Iman yang diberikan oleh Allah itu melalui proses kelahiran kembali yang sering berkaitan dengan pertobatan dan percaya pada Tuhan Yesus. Bukan sekedar seorang lahir Kristen, ikut kebaktian rutin, katekisasi, CD, dan selesai maka dia sudah pasti beriman. Tidak, harus ada proses kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, seperti dalam Yohanes. Dan kehidupan di dalam pertobatan itu harus terjadi dalam orang itu. Dia punya kesetiaan pada Yesus sebagai buah, ya, buah bukan syarat, buah dari iman yang menyelamatkan tersebut. Kemudian kita mungkin bertanya, bagaimana mereka yang tadinya Kristen tapi kemudian murtad, pindah agama sampai mereka meninggal? Apakah mereka bisa dikatakan kehilangan keselamatan? Teman-teman, sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini itu bisa kurang lebih sama dengan jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh Alkitab sendiri. Bukti-bukti bahwa orang semacam itu memang pada dasarnya itu nggak pernah percaya, maka tentu nggak pernah diselamatkan. Pertama Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita,
tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Teman-teman, di sini secara konteks itu Yohanes sedang menjelaskan tentang antikristus yang merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan persekutuan Kristen karena mereka ingin hidup dalam ketamakan. Yohanes menyebut orang-orang seperti itu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh termasuk di antara persekutuan orang percaya. Artinya mereka itu tidak pernah menjadi orang percaya, meskipun tadinya mereka adalah anggota dari persekutuan orang percaya. Keluarnya mereka dari persekutuan itu membuktikan bahwa mereka sama sekali nggak pernah percaya. Karena kalau mereka sungguh-sungguh percaya, mereka tidak akan pernah keluar dari persekutuan. Ini sinkron dengan Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di sini surat Ibrani menggunakan logika yang kurang lebih sama dengan Yohanes tadi. Dia menegaskan bahwa kemurtatan adalah bukti dari hati yang jahat dan tidak percaya. Jadi jelas orang-orang yang murtad keluar dari kekristenan itu pasti bukan orang yang kehilangan keselamatan. Mereka lebih tepatnya adalah tidak pernah diselamatkan, ya. Kemudian bagaimana dengan ayat yang berbunyi kerjakanlah keselamatanmu? Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Baca ayat selanjutnya, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus itu memastikan bahwa orang-orang yang senantiasa taat, mereka tetap mengerjakan keselamatannya karena Allah yang mengerjakan itu. Mungkinkah Allah gagal mengerjakan keselamatan di dalam orang yang senantiasa taat, di dalam orang yang benar-benar punya iman yang sejati? Nggak mungkin, saudara-saudara, ya. Jadi ayat itu nggak membenarkan pengajaran bahwa keselamatan bisa hilang. Tidak sama sekali, saudara-saudara, ya. Kemudian kita melihat bahwa dalam Ibrani 6 ayat 4 dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Teman-teman, ayat ini sebenarnya itu sama sekali nggak mengatakan bahwa seseorang bisa kehilangan keselamatannya. Tidak. Surat Ibrani ditulis kepada jemaat Yahudi Kristen. Banyak di antara mereka yang masih ragu-ragu untuk meninggalkan sistem keimamatan lama dan sepenuhnya percaya pada Kristus. Dan oleh karena itu, penulis Ibrani itu memberikan peringatan keras supaya jangan sampai mereka terbukti keraguan mereka dengan cara murtad setelah mereka telah menjadi persekutuan Kristen selama ini. Mereka dikatakan pernah diterangi, artinya pernah menerima pengajaran Injil. Mereka juga dikatakan mengecap karunia surgawi, artinya mereka pernah merasakan dampak luar dari Injil. Dikatakan mendapat bagian dalam Roh Kudus, artinya mereka melihat atau ikut dalam karya Roh Kudus, bukan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan mengecap firman yang baik, ya. Ini kata kuncinya, mengecap, ya. Mereka pernah hidup dalam persekutuan di dalamnya. Mereka mendengar firman kebenaran dikhotbahkan di dalam persekutuan itu. Tapi ya mereka hanya sekedar mendengar saja. Firman itu nggak pernah masuk dan tidak pernah berakar kepada mereka. Kata mengecap di situ itu menggunakan kata Yunani geomai, bukan makan, ya. Itu mengecap, bukan makan secara penuh. Artinya firman yang mereka dengar itu nggak pernah berakar di dalam hati mereka. Jadi intinya mereka itu pernah dekat dengan keselamatan, tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh diselamatkan, ya. Kalau kalian membaca lanjutan dari ayat Ibrani tersebut, ya, dalam ayat 7 sampai 8 Ibrani 6, ya, sebenarnya sudah memberikan ilustrasi langsung. Itu dikatakan ladang yang menerima hujan dan menghasilkan tumbuhan yang baik. Ya, itu adalah orang-orang yang percaya sejati. Kemudian juga ada ladang yang menerima hujan dan menghasilkan semak duri. Orang yang mendengar Injil tapi nggak bertobat.
Ini membuktikan bahwa orang-orang ini bukanlah tumbuhan yang baik. Tidak mungkin tumbuhan yang baik menghasilkan duri, atau sebaliknya. Jadi pada akarnya memang sudah jelas, mereka yang murtad bukanlah orang-orang yang sudah diselamatkan lalu kehilangan keselamatan, melainkan memang mereka dari awal bukan orang pilihan. Mereka tidak pernah diselamatkan sebelumnya. Nah, mungkin kalian bertanya lagi tentang 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Teman-teman, sekilas terlihat dari ayat ini bahwa ada kemungkinan Alkitab mengajarkan keselamatan bisa hilang. Tapi kalau kita lagi-lagi setia pada konteks 2 Petrus 2, kita akan melihat kata mereka yang digunakan di sini itu merujuk pada orang-orang yang berhasil ditipu oleh guru-guru palsu yang muncul di tengah-tengah umat-umat Allah. Menurut Petrus, teman-teman, kurang lebih sama dengan penulis Ibrani tadi. Orang-orang ini, mereka tadinya sudah masuk dalam persekutuan, mendengar ajaran yang benar tentang Yesus Kristus. Tapi kemudian oleh pengaruh guru palsu, mereka akhirnya tetap akan menunjukkan kodrat asli mereka. Apa kodrat mereka? Itu jelas dalam bagian pasal ini, di bagian akhir pasal ini. 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Teman-teman, di sini jelas mereka adalah anjing dan babi. Kodrat mereka nggak berubah. Mereka hanya sementara saja masuk dalam persekutuan, tapi kemudian balik lagi ya. Dan ingat teman-teman, masuk dalam persekutuan itu nggak berarti adalah orang Kristen yang sejati, yang punya iman yang sudah pasti menyelamatkan. Tidak ya. Jadi masih sama kesimpulan kita sampai di situ. Mereka bukan kehilangan keselamatan, tapi mereka memang dari awal bukan orang-orang percaya. Kodrat mereka adalah anjing dan babi. Mereka tidak lahir baru, tidak pernah bertobat, tidak pernah ditinggali Roh Kudus. Mereka hanya oleh karena berbagai hal tertentu masuk dalam persekutuan Kristen, ya. Bisa jadi itu karena mereka memang lahir di keluarga Kristen. Bisa jadi juga karena mereka mau mencari keuntungan dari persekutuan Kristen, atau hanya emosi sesaat ketika mereka mendengar Injil sehingga bergabung dengan persekutuan Kristen, tapi hanya berlandaskan emosi yang sesaat ya. Banyak orang seperti itu kan, ketika ikut KKR pas altar call maju nangis. Tapi itu bukan karena pengaruh Roh Kudus, itu hanya emosi sesaat, karena setelah dia balik dari KKR hidupnya sama lagi, gak ada perubahan. Teman-teman, pertobatan yang sejati, yang hadir oleh karena Allah memberikan dia iman yang menyelamatkan, itu pasti akan membuahkan progres ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hayatnya. Ketika dia jatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi dia akan segera bertobat kembali kepada Tuhan Yesus dan terus melanjutkan progres pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan Yesus itu. Amin. Kemudian mengenai penjelasan Marcel yang mengaitkan tentang nabi palsu yang Yesus tolak pada akhir zaman, bahwa bukankah aku bernubuat, mengadakan mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu kuncinya. Mereka itu bukan pernah Kristen, pernah sungguh-sungguh lahir baru, kemudian jadi jahat. Tidak. Dari awal Yesus nggak pernah kenal mereka. Itu kata Yesus. Menurut kalian, Yesus bohong di situ? Kan tidak, saudara ya. Jadi bagian itu nggak mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Tidak. Melainkan malah menegaskan poin saya. Mereka tidak pernah diselamatkan. Nah, kalau dari tadi saya menjelaskan penjelasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, saat ini saya akan menjelaskan dengan argumen positif dan menunjukkan dasar-dasar firman Tuhan kenapa kita yakin bahwa kita akan selamat. Sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan gak akan hilang. Kita pertama-tama akan pergi kepada pengajaran Yesus di Yohanes pasal 10. Di Yohanes pasal 10 itu Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana dia adalah gembala dan para pengikutnya adalah domba-dombanya. Pertama, kita melihat ayat 1-5. Yesus adalah pemilik domba. Penjaga mengenal Yesus, domba-domba mengikuti Yesus, dan domba-domba tidak akan disesatkan. Ya. Selanjutnya dalam ayat 7-10, ini sama sekali nggak menegaskan bahwa
ada di antara dombanya itu akan dicuri atau dibunuh oleh pencuri. Tapi dia sedang menegaskan apa dampak dari keberadaannya di tengah-tengah kawanan domba berbanding dengan pencuri domba. Di dalam kawanan dombanya, dia pasti akan menghadirkan kehidupan dan bahkan hidup dalam kelimpahan. Artinya, para pengikutnya, orang Kristen, itu pasti menjadi berkat, ya. Bukan sekedar menjadi kaya di sini ya tentang kelimpahan. Karena menjadi berkat itu nggak harus menjadi kaya. Banyak orang yang kaya tapi perampok, korupsi dan sebagainya. Kemudian Yesus juga membandingkan dirinya dengan gembala upahan dalam ayat 11-15. Kalau kalian lihat ya teman-teman, Yesus itu menegaskan bahwa demi menjaga domba-domba itu, Yesus mempertaruhkan nyawanya. Saudara-saudara, Yesus itu sudah mempertaruhkan nyawanya bagi pengikutnya, bagi domba-dombanya. Lalu kalian masih bisa mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang? Betapa itu adalah suatu penghinaan yang sangat merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjamin keselamatan kita dengan nyawanya, dengan kematiannya. Yesus sudah rela-rela mati siksa di kayu salib demi menebus umat pilihannya. Lalu kalian ajarkan keselamatan masih bisa digagalkan oleh manusia? Ada pendeta yang bilang keselamatan masih bisa hilang? Betapa tololnya orang itu ya. Kalian mau membantah saya dengan apa? Bahwa Yesus itu melepaskan seseorang dari keselamatan, maka keselamatan orang itu hilang? Jadi maksudnya kalian mau menunjukkan bahwa Yesus itu bisa seenaknya buang orang yang telah dia tebus, yang telah dipilih oleh Bapa kepada dia? Jangan bodoh teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, kalau kalian memperhatikan di Yohanes 10 ini, itu konteksnya adalah Yesus sedang mengajar kepada banyak orang yang di antara mereka itu ada orang-orang Yahudi dan Farisi. Dia bilang begini dalam ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Saudara, Yesus sudah katakan pasti. Lalu pendeta siapa yang akan terlalu berani bilang bahwa keselamatan itu nggak pasti alias masih bisa hilang? Jawab saya teman-teman. Siapa yang berani katakan itu? Marcel Sairang? Dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, ya. Artinya mereka pasti hidup kekal, pasti masuk surga, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 9, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Teman-teman, jadi pengikut Yesus yang sejati itu bukan yang Kristen KTP, tapi mereka yang sungguh-sungguh percaya, lahir baru, dan hidup dalam pertobatan. Mereka itu dipilih oleh Bapa untuk menjadi umat tebusan anaknya Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada cerita kalau ada pemikiran bahwa Yesus akan melepaskan orang dari keselamatan, padahal Bapa yang memberikan itu kepada Yesus. Tidak ada cerita teman-teman ya. Saudara-saudara, Allah Bapa memilih sebagian orang yang berdosa dari seluruh orang berdosa untuk Dia jadikan kudus oleh tebusan nyawa anak tunggalnya yang sangat Dia kasihi, yang sangat Bapa kasihi. Lalu kalian bilang orang-orang pilihan itu bisa hilang? Kalian mau menghina anak tunggal ya? Janganlah ya. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Ya, ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi, sekali lagi, orang yang sudah pasti selamat, itu mereka sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Saudara-saudara, kurang jelas apa lagi? Ya, saya percaya kalian yang mendengar dengan seksama sampai saat ini, kalian pasti sudah diyakinkan bahwa Allah kita, Juru Selamat kita, tidak setengah-setengah dalam memberikan keselamatan bagi orang pilihannya, yaitu mereka yang percaya padanya. Dia tidak setengah-setengah untuk menyelamatkan orang pilihannya. Keselamatan itu bukan ibarat tiket ataupun tali seperti penjelasan dari pendeta Marcel. Ya tidak, tetapi keselamatan itu adalah tangan Allah sendiri yang menggenggam erat tangan orang berdosa yang berharap padanya. Dia tidak akan melepaskan genggamannya. Genggamannya sangat erat, yang sangat amat erat. Bahkan kalian satukan semua pahlawan di Avenger, semua binatang buas, semua orang terkuat di dunia, ya, menjadi satu kekuatannya untuk melepaskan genggaman itu nggak akan pernah terlepas. Karena genggaman Allah adalah genggaman yang sangat kuat. Karena Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, dan Dia nggak akan gagal dalam menyelamatkan orang-orang pilihannya. Ya, jangan jadi orang-orang yang seperti disebutkan dalam satu nas, yang menyangkal juru selamat yang telah mereka ajarkan menebus. Karena dalam ayat ini, orang-orang ini mengajarkan juru selamat itu penebus, tapi kemudian mereka menyangkalnya dengan cara mengajarkan bahwa masih bisa hilang keselamatan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kontradiksi di dalam ajaran pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa keselamatan masih bisa hilang atau masih mungkin hilang. Alkitab tidak mengajar demikian. Jadi jangan kontradiksi dalam pengajaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau kalian mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat, kalian harus menolak penjelasan atau pengajaran bahwa keselamatan masih bisa hilang. Karena itu kontradiksi, oke? Ya, tidak mungkin Yesus juru selamat pada saat yang sama manusia itu masih bisa kehilangan keselamatannya. Artinya di sini masih ada indikasi manusia ini yang mengambil keputusan. Manusia ini juru selamatnya, begitu. Jadi itu kontradiksi. Keduanya itu nggak bisa diterima di saat bersamaan, ya. Oke teman-teman, jadi sekian video saya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.